Di awal musim, kita langsung dikejutkan dengan performa luar biasa dari seorang rookie asal Sixers, VJ Edgecombe. Di tengah kehadiran rookie beken seperti Cooper Flag dan Daylan Harper, nama VJ Edgecombe tiba-tiba saja mencolok ke permukaan. Berbeda dengan Flag dan Harper yang masing-masing hanya mencetak 10 dan 15 poin, Edgecombe langsung tampil bak monster di debutnya ini dengan 34 poin. Sebelum kita mampir ke videonya, buat teman-teman yang pengen bikin jersey basket custom atau jersey olahraga custom, maka EZ Sportwear jawabannya. Di EZ Sportwear, teman-teman bisa bikin jersey satuan atau dalam jumlah banyak. Teman-teman juga bisa bikin jersey dengan desain dan warna apapun. Di bulan November ceria ini, EZ lagi ada promo, yaitu 100 ribuan saja per jersey. Murah banget kan? Tunggu apa lagi? Segera buat jerseymu di EZ Sportwear. WhatsApp mereka di 0895 4260 91060. Bikin jersey, EZ Sportwear jawabannya. VJ Edgecombe merupakan salah satu nama yang paling menarik perhatian di NBA 2025-2026 ini. Bagaimana tidak, pemain yang memiliki nama lengkap Valdez Drexel Edgecombe Jr. ini tiba-tiba saja langsung meledak dengan 34 poin. Mengalahkan rekor poin tertinggi dari seorang rookie Sixers sebelumnya, yaitu sang legenda Allen Iverson. Yap, pada 1 November 1996, atau artinya 29 tahun yang lalu, AI memulai debutnya di Sixers dengan 30 poin, 6 assist, dan 2 steals. Saat itu, 30 poin yang ia torehkan merupakan torehan poin tertinggi dari rookie Sixers. 29 tahun berselang, tak ada yang menyangka kalau rekor dari Iverson ini berhasil dipatahkan. Hal ini mengejutkan, mengingat tak ada yang menduga kalau Edgecombe langsung bisa tampil sehagahar ini di debutnya. Edgecombe sendiri punya kisah yang amatlah inspiratif. Berbeda dengan anak-anak baru lain yang punya masa kecil yang relatif mudah, masa kecil Edgecombe bisa dibilang cukup berat. Edgecombe sendiri tidaklah berasal dari sebuah kota besar. Bahkan untuk listrik saja, ia harus berhemat karena di tempatnya, listrik merupakan sebuah barang yang mewah. Edgecombe sendiri lahir di Pulau Bimini di negara Bahama. Bimini sendiri merupakan sebuah pulau yang kecil. Pulau ini memiliki luas yang hanya sebesar 23 km persegi. Untuk perspektif, kota Jakarta memiliki luas daratan sebesar 662 km persegi. Jadi, Bimini ini jelas merupakan pulau yang kecil. Edgecombe bercerita bahwa pulau tempat tinggalnya itu merupakan pulau yang sederhana. Mereka benar-benar hidup dengan alam. Listrik merupakan hal yang amatlah sulit di sana. Pada suatu wawancara, Edgecombe pernah berkata bahwa listrik sangatlah langka. Bahkan, mereka harus menyalakan generator untuk bisa menyalakan listrik. Yap, listrik memang agak sulit di pulau-pulau terpencil. Di pulau-pulau kecil di Indonesia pun, listrik masih amatlah langka, sehingga mereka mau tidak mau hanya bisa menyalakan generator. Nah, situasi semacam inilah yang dialami oleh Edgecombe saat masa kecilnya di Binimi. Saat masih kecil, Edgecombe menghabiskan waktunya bermain basket di lapangan-lapangan umum Binimi. Lapangan mereka memang sederhana dan jelek, tetapi paling tidak, lapangan mereka punya pemandangan yang amatlah indah karena dikelilingi oleh lautan yang indah dan jernih. Pada saat kelas 9, Edgecombe hijrah ke Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, ia berharap bisa mengubah nasib dirinya dan keluarganya. Ia ingin ia dan keluarganya punya penghidupan yang layak suatu saat nanti. Ia juga memiliki motivasi untuk menolong ibunya yang merupakan seorang single mother. Di Amerika, Edgecombe langsung bekerja keras. Ia pernah bersekolah di 2 tempat, yaitu Victory International Institute dan Long Island Lutheran. Edgecombe memiliki semangat dan etos kerja yang luar biasa. Kerja keras yang luar biasa ini berakhir dengan baik. Di musim seniornya, ia tampil all out dengan rataan 17,3 points, 6 rebound, 4 assist, dan 2,3 steal per game. Ia saat itu juga memenangkan beberapa penghargaan, mulai dari NYS Gatorade Player of the Year, Allen Iverson Player of the Year, hingga masuk ke McDonald's All-American. Edgecombe sendiri saat itu tampil cukup apik di McDonald's All-American. Di turnamen All-Star anak SMA Amerika ini,
Ia tampil oke dengan 9 poin, 5 rebound, dan 2 blok. Timnya memang kalah dari tim East, tetapi statsnya cukup baik untuk ukuran seorang anak luar negeri. Usai penampilan yang apik di level SMA, Edgecombe pun kemudian mendapat banyak tawaran beasiswa dari berbagai kampus ternama di Amerika Serikat. Ia mendapat berbagai tawaran, mulai dari Duke, Kentucky, Alabama, UConn, dan lain sebagainya. Ia juga bahkan sempat mendapat tawaran untuk bermain di NBA G League Ignite, yaitu sebuah tim di NBA G League yang berisikan pemain-pemain muda potensial. Dari sekian banyaknya tawaran yang menghampirinya, Edgecombe pun akhirnya memilih Baylor sebagai tempatnya mengenyam pendidikan. Di Baylor, Edgecombe langsung bertransformasi menjadi seorang freshman yang produktif. Ia memang sempat punya start yang lemah dengan hanya mencetak 4 poin di debutnya melawan Gonzaga. Meski begitu, di pertandingan-pertandingan berikutnya, ia berhasil tancap gas dan menjelma menjadi small man yang produktif. Ia bahkan pernah mencetak 30 poin pada game melawan Kansas. Saat itu timnya berhasil mencetak total 70 poin, sedangkan ia berhasil mencetak 30 poin. Itu artinya, ia mencetak nyaris setengah dari total poin timnya. Oh ya, intermezzo sedikit. Jumlah poin yang ada di NCAA memang jauh lebih kecil dari NBA. Oleh sebab itu, tak heran kalau kita bisa menemui poin yang hanya sebesar 60 atau bahkan hanya 40 poin saja di NCAA. Edgecombe sendiri mengakhiri musimnya di Baylor dengan 15 poin per game, 5,6 rebound, dan 3,2 assist per game. Ia juga saat itu mendapat berbagai penghargaan, mulai dari second team All Big 12, Big 12 Freshman of the Year, dan Big 12 All Freshman Team. Ia juga mendapat banyak pujian dari pelatihnya di Baylor saat itu. Coach Skid Drew menilai Edgecombe sebagai seorang pemain yang amat disiplin dan rajin. Ia berkata bahwa Edgecombe merupakan salah satu anak muda paling dewasa dan disiplin yang pernah ia latih. Usai musim yang apik di Baylor, Edgecombe pun kemudian memutuskan untuk langsung terjun ke dunia profesional. Dengan memilihnya ia ke dunia pro, maka ia pun kehilangan haknya untuk bermain lagi di basket NCAA. Pada NBA Draft 2025, Edgecombe saat itu didraft oleh Philadelphia 76ers. Ditemani oleh keluarga dan kerabatnya, VJ sangat senang dan terharu saat itu karena akhirnya ia terpilih di NBA dan bisa mencari nafkah untuk keluarganya. Di draft tersebut, ia saat itu menceritakan tentang kesulitan hidupnya, perjuangan ibunya, serta masa kecilnya yang sulit listrik di hadapan media. 22 Oktober 2025 menjadi debut resmi Edgecombe di musim reguler. Edgecombe bisa dibilang memulai debutnya di waktu yang tepat. Bintang Sixers, Paul George, masih mengalami cedera sehingga belum bisa bermain. Sedangkan bintang satunya lagi, yaitu Joel Embiid, memang sudah bermain. Meski begitu, ia sedang dalam minute restriction karena sedang dalam masa pemulihan cedera lutut kirinya. Edgecombe langsung tampil ganas di debutnya di Sixers ini. Ia saat itu langsung dipercaya untuk menjadi pemain yang bermain paling lama di Sixers, yaitu 42 menit dan 12 detik. VJ on fire saat itu dengan torehan 34 poin, 7 rebound, dan 3 assist. Ia juga tampil amatlah efisien dengan 50% field goal dan hanya 2 buah turnover. Ia berhasil menjadi bintang yang baik di debutnya ini. Ia juga menolong Sixers saat itu menang di atas Celtic dengan skor 117-116. Dengan 34 poin yang dicetak oleh Edgecombe, maka ia resmi mengalahkan rekor Allen Iverson sebagai pemain Sixers dengan poin debut tertinggi. Ia juga berada di urutan ketiga sebagai pemain rookie dengan poin terbanyak di debutnya. Hanya ada 2 pemain yang berada lebih tinggi darinya, yaitu Wilt Chamberlain dengan 43 poin dan Frank Selby dengan 35 poin. Keduanya terjadi di NBA di era 50-an. Edgecombe juga saat itu mencetak 14 poin hanya dalam kuarter pertama. Dengan 14 poin di kuarter pertama tersebut, maka ia memecahkan rekor dari LeBron James sebagai rookie dengan poin terbanyak di kuarter pertama. Di game-game berikutnya, Edgecombe pun tetap tancap gas. Di 2 game berikutnya, berhadapan dengan masing-masing yaitu Charlotte Hornets dan Orlando Magic, Edgecombe mencetak masing-masing 15 poin dan 26 poin. Ia tidak hanya produktif, tetapi timnya juga menang di 2 game tersebut. Edgecombe langsung berhasil menjadi salah satu skorer terbaik di Sixers. Saat ini, dengan rataan 21,2 poin per game, ia merupakan pendulang poin terbanyak kedua di Sixers setelah Tyrese Maxey. Meski gajinya jauh lebih kecil dari Paul George, tapi ia sudah berkontribusi jauh lebih banyak dari Paul George di musim ini. George sendiri bisa dibilang cukup memalukan.
Semenjak bergabung dengan Sixers di musim lalu, ia sudah absen pada 46 pertandingan. Itu artinya, ia lebih sering absen ketimbang bermain, padahal gajinya merupakan yang tertinggi kedua di Sixers. Saat ini, Edgecombe merupakan salah satu rookie terbaik di liga, atau bahkan bisa dibilang, ia sejauh ini merupakan yang terbaik. Musim memang belum selesai, tapi Edgecombe sudah tancap gas melalui rookie-rookie lain. Dengan eksplosivitas dan skill playmaking yang apik, Edgecombe mampu bersaing dengan para pemain NBA senior dan tampil bak pemain veteran. Jika ia konsisten dan bisa membawa Sixers ke jalan yang baik, bisa saja ia mengejutkan orang-orang dan menjadi Rookie of the Year. Musim memang masih amatlah panjang, kondisi Sixers pun belumlah stabil. Paul George belumlah kembali ke lapangan, dan Joel Embiid juga masih dalam minute restriction. Andai saja Joel dan Paul George telah kembali ke kondisi prima, maka pastinya Edgecombe tidak bisa mendapatkan spotlight setinggi ini. Bagaimanapun sejauh ini, cantiknya performa dari Edgecombe sangatlah berpengaruh ke rekor Sixers. Musim lalu, saat Edgecombe belumlah ada, Sixers hanya punya rekor 1 kali menang dan 4 kali kalah di 5 game pertama mereka. Namun kini, mereka punya rekor 4 kali menang dan 1 kali kalah di 5 game pertama. Ini menunjukkan bahwa kehadiran Edgecombe benar-benar positif dan mampu mengangkat performa tim. Edgecombe merupakan salah satu rookie yang paling menarik untuk ditonton di musim ini. Ia juga punya kisah yang amatlah inspiratif. Dari yang sebelumnya merupakan seorang anak pulau yang kesulitan listrik, kini menjadi rookie terbesar di NBA 2025-2026. Menurut kalian, akan sejauh mana ombak membawa Edgecombe di musim ini? Apakah ia bisa menjadi Rookie of the Year? Tulis opini kalian di kolom komentar di bawah ya.